110 dan 111 itu tentang akibat dari menyelisih Taurat. Ayat 110. Bu Gayatri, silakan. Ya, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fahtalifa fihi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhum murib. Walaqad, dan sungguh, ataina, kami datang, Musa, Nabi Musa, Alkitab, kitab Taurat, fahtulifa fih, lalu khotulifa, diperselisihkan, kholafa, mengganti, fihi, di dalamnya, walaula, dan tidak, dan kalaulah tidak, kalimatun, kalimat, sabakot, terdahulu, sabakot, mirrobika, dari Tuhanmu, laku dia, niscaya diputuskan, dari qadoi, menentukan, menghendaki, memutuskan, laku dia bainahum, niscaya diputuskan di antara mereka, bainahum, dan sungguh mereka, lafi, dalam syakin, keraguan-raguan, dari syakka, bimbang, ragu, atau syak, minhu, darinya, murib, dari keraguan atau kebimbangan, dari maroy itu mengingkari. Jadi, dan sungguh kami telah datang memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan, dan kalaulah tidak ada ketetapan atau kalimat yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah diputuskan, dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh mereka orang-orang kafir itu benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Walaqad, dan sungguh benar-benar, ataina, kami telah berikan kepada Musa, Alkitab, fakhtulifa, maka diperselisihkan fihi, di dalamnya. Walaula, andaikan tidak karena kalimatun, satu kalimat, satu ketentuan, sabaqat, yang telah mendahului, yang telah dahulu, mir rabbika, dari Tuhanmu, laqudiya, niscaya telah diputuskan, bainahum, di antara mereka, wa innahum, dan sesungguhnya mereka,
lafi syakin benar-benar dalam keadaan ragu minhu terhadap kitab, terhadap Musa, terhadap kitab sama saja, muribin keraguan yang sangat ragu. Ya, keraguan di atas keraguan. Baik. Apa ini maknanya? Ini sebenarnya ayat ini hiburan ya buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana itu letak hiburannya? Ya Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghibur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu kenyataan bahwa apa yang dialaminya itu pernah dialami oleh Musa alaihissalam. Ya, Taurat itu turun kepada Musa. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Tapi apakah seluruh Bani Israel itu beriman kepada Taurat? Tidak ada yang beriman, ada yang tidak. Jadi kalau masyarakat Arab, Jazirah Arab atau Mekah saat itu tidak semuanya beriman, sudah ada contohnya, ya. Sudah ada contohnya. Gitu ya. Ya, kenapa mereka itu berselisih? Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman mereka zalim ya. Mereka zalim, mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya, mereka diam tangannya. Ya, mereka telah melecehkan akal sehatnya sendiri. Dan apa yang mereka perebutkan? Mereka memperebutkan kemaslahatan materi buat mereka sendiri. Nah, itu yang menyebabkan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. So, padahal kitab itu ya, kitab itu atau Taurat itu diturunkan untuk apa itu? Untuk menyatukan kalimat, ya, untuk mempersatukan masyarakat. Mempersatukan masyarakat dengan atau di atas satu manhaj, di atas satu jalan hidup. Ya. Jadi kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah itu tidak mau beriman, tidak mau disatukan dengan Al-Quran, ya tenang saja. Jadi jangan peduli. Ya. Artinya jangan itu dijadikan satu tenaga yang bisa melemahkan semangat kamu berdakwah, wahai Muhammad gitu. Ya ada contohnya ya. Sebelum itu yaitu siapa itu? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi mesti bersabar kalau mereka mendustakan. Ya. Terus kenapa Allah mengatakan atau apa artinya walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum? Itu artinya tuh begini ya. Artinya begini. Tadi kan maknanya sudah dibacakan oleh Bu Gayatri ya, makna harfiahnya. Itu artinya begini. Andaikan takdirnya belum mendahului, tapi yang takdir sudah mendahului ya. Jadi takdirnya apa? Takdirnya itu ditangguhkannya azab sampai batas waktu tertentu. Sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, andaikan bukan karena sudah ditentukan kapan bakalnya mereka disiksa, ya, pasti Allah sudah menyiksa mereka di dunia. Ya, itu maknanya laqudiya bainahum. Laqudiya bainahum. Ya, pasti Allah tuh sudah putuskan di antara mereka. Ya, di dunia dengan apa? Dengan dengan mempunahkan atau memunahkan orang-orang yang membangkang dan menyelamatkan orang-orang yang beriman sebagaimana telah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu. Ya. Oh, ini dibikin punah kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut dibikin punah. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini takdirnya sudah mendahului bahwa mereka tidak dibikin punah. Ya, dia
ada diulur atau ada dikasih tangguh untuk apa? Sebagai cara antara lain ya, Allah membuka pintu bagi mereka yang mau bertobat. Salah satunya ya. Ya di sana ada memang sebagai cara bagaimana Allah memberikan istidraj kepada mereka. Baik. Itu maknanya walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Baik. Baik. Wa innahum la fi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keadaan keraguan yang luar biasa. Ya, terhadap apa? Terhadap kitab. Ya. Tapi kata murib itu bisa artinya itu semacam ini ya, semacam bingung ya, bingung atau keraguan yang bikin stres. Jadi orang-orang Israel dari Bani Israel ya, itu ragu kepada Taurat itu yang, tapi tidak semua ya. Ya ragunya ya, ragu betulan. Ya, keraguan yang bikin mereka ya pening. Itu mah maksudnya murid tuh. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu murib. Ya. Orang-orang yang telah diwarisi Alkitab setelah mereka la fi syakkim minhu, benar-benar dalam keadaan ragu terhadap kitab mereka sendiri. Ya, muribin, keraguan yang bikin mereka pusing sendiri. Nah, tapi kalau urithul kitab itu siapa ya? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa itu? Ya kalau orang-orang yang sekarang ya, orang-orang Yahudi sekarang itu lebih-lebih ya. Kenapa mereka tidak menjumpai Taurat yang aslinya? Ya, karena sudah dibakar ya bersama dibakarnya Hekal Sulaiman oleh orang-orang Babilonia. Ya. Tuh, tapi bisa juga yang disebut wa innahum di situ orang-orang ini ya, apa namanya, orang-orang Yahudi atau Nasrani di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana ini mestinya nih? Wa innahum di sini nih, ya. Jadi wa innahum di sini kemana mestinya kembali ini? Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, hum ini nih. Apakah kembali kepada kaumnya Nabi Musa di zaman Musa? Apakah kembali kepada kaumnya Nabi Musa di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi apakah hum di sini adalah Yahudi dan kaum Yahudi zaman Musa, atau Yahudi dan Nasrani sekaligus ya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Ibnu Atiyah mengatakan ya dua-duanya lah. Ya, jadi kalau orang terdahulu itu ragu terhadap Taurat. Zaman Nabi Musa ragu, zaman setelah Musa lebih ragu lagi. Kesini lebih ragu lagi, mana yang asli itu. Nah itu untuk menggambarkan apa? Ya menggambarkan bahwa umatnya Nabi Muhammad ini, taruhlah orang-orang kafir di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ragu terhadap Al-Quran, Al-Quran aslinya ada. Ya, kalaupun misalnya ada terjemahannya, Arabnya tetap ada. Gitu. Tapi kalau orang Kristen itu nggak punya kitab, adanya terjemahan tuh, maka yang tahun kemarin tidak ada kata Allah, sekarang ada kata Allah. Ya, contohnya di
Paling jelas di Malaysia ya. Di Malaysia itu lama sekali penggunaan kata Allah itu diblokir. Untuk orang-orang Nasrani tidak boleh oleh pemerintah. Sekarang boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena memang itu terjemahan. Nah, aslinya seperti apa itu bahasa? Ya, bahasanya bahasa Suryaniyah ya, atau bahasa Aramaik. Lantas jadi bahasa Indonesia itu terjemahan, bukan kitab itu. Terjemahan dari kitab. Yang terjemahan itu bisa saja tidak mewakili bahasa asalnya. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan la fi syakim minhu muridin, ya memang tidak bisa mereka itu yakin itu asli. Orang terjemahan kok. Ya, mereka itu kaum terjemahan. Ya, beda dengan Quran ya. Baik, di situ keuntungan kita ya. Baik, sekarang ayat 111. Ayat 111 Ibu Ana. Naam Ustaz. Ya, enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Wa inna dan sungguh lama kula masing-masing lama pas tentu la yuwaffiyannahum wafa la tauhid pasti akan wafa sempurna ya Ustaz. Pasti akan pasti mereka akan sempurna. Pasti akan sempurna Rabbuka Tuhanmu. A'malahum pekerjaan mereka. Innahu sungguh dia bima dengan apa ya'maluna khabir. Dengan apa yang mereka kerjakan maha khabara, maha mengetahui. Jadi terjemahannya dan sungguh kepada masing-masing itu lari kemana Pak Ustadz? Masing-masing lari ke orang beriman dan orang kafir. Oh. Orang-orang yang berselisih. Ada yang beriman, ada Orang-orang yang yang kafir. berselisih. Pasti Tuhanmu akan memberi balasan atas perbuatan mereka. Sungguh dia maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul adzim. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Wa inna kullan dan sesungguhnya masing-masing baik yang kafir maupun yang beriman kan orang-orang yang berselisih kan? Berselisih, satu beriman, satu kafir. Ya. Lamma la yuwaffiyannahum. Lamma pastilah la yuwaffiyannahum benar-benar Allah akan memenuhi mereka atau akan ya memenuhi untuk mereka Rabbuka Tuhan kamu a'malahum. Amalan-amalan mereka. Maksudnya pahala dari amalan-amalan mereka. Pasti akan Allah penuhi. Innahu sesungguhnya Allah bima ya'maluna akan apa yang mereka kerjakan khabir, maha mengabarkan, maha mengetahui. Ya, ini juga sama saja ya. Ini tasliyah. Apa itu tasliyah? Tasliyah itu hiburan. Ya, hiburan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi
ayat ini mengatakan bahwa baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir yang berselisih tentang kitab Allah, tentang Al-Quran itu, ya pasti akan dipenuhi balasan dari perbuatan mereka itu. Ya. Ya kalau entah perbuatan baik, perbuatan buruk itu kan semuanya sudah ada itunya, ya, aturannya. Berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, berbuat jahat akan dibalas dengan keburukan. Ya. Kenapa Allah katakan Allah itu khabir, maha memberitakan, artinya sangat tahu sekali dan bisa diberitakan itu. Ya, tidak ada yang tertinggal. Ya, amalan-amalan semua itu ada di tangan Allah. Allah tahu luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sekaligus apa? Sekaligus hiburan buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ancaman buat kaumnya yang tidak beriman. Karena kata-kata yuwafi itu artinya memenuhi, dipenuhi. Ya, balasannya dipenuhi. Yang beriman dipenuhi balasannya, yang kafir dipenuhi balasannya. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas ya dari dua ayat ini ya tampak sekali bahwa kebiasaan manusia itu sama saja, ya. Sama saja. Oh, manusia itu di depan para nabi itu adatnya sama. Ya, ada yang menerima, ada yang beriman kepada dakwah mereka, menerima, beriman. Tapi ada juga yang mengingkari. Ya. Orang-orang kafir dari kaumnya Musa, ya, mengingkari tauhid, ya terus saja mereka mengingkari kenabian-kenabian, ya, mendustakan kitab-kitab terdahulu. Nah, itu sama aja. Orang-orang kafir Mekah juga sama kan? Sama saja. Orang-orang kafir Mekah dan yang di sekitarnya itu dari kaumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu selain mereka sama saja. Ya. Seperti orang-orang terdahulu mereka. Jadi karena sama saja sikapnya kepada Nabi, ada yang beriman, tidak beriman sama aja. Nah, maka pahalanya sama atau balasannya sama. Ya, sikap yang sama dibalas dengan balasan yang sama. Nah, terus yang kedua menyelisihi Alkitab, entah itu Taurat, entah itu Al-Quran. Kalau sekarang sampai pada derajat membenci Quran itu, Al-Quran disobek, Al-Quran dimakan, Al-Quran dikencingi, Al-Quran dibakar. Banyak sekali model-modelnya. Ya. Menyelisih Al-Quran itu seperti apa? Ya, tidak beriman kepada Quran. Jadi menyelisih Al-Quran itu yang menyelisih Alkitab itu yang menyebabkan siksa. Ya. Ini beriman, yang ini tidak beriman. Wah, itu tuh. Ya. Baik. Ya, kenapa Allah ini untuk urusan Taurat dan Al-Quran, untuk urusan Alkitab ini yang diangkat tentang Musa dan kaumnya, ya dengan sikap mereka terhadap Alkitab yang dibawa oleh Musa, karena itu sama saja. Maksudnya sama saja ditangguhkan. Penyiksaannya kepada mereka itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bani Israel ada yang beriman, ada yang ingkar kepada Taurat. Ya.
Terus sampai hari kiamat itu begitu. Tapi ada Bani Israel, itu sama saja. Jadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, itu sama saja dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kenapa itu Allah tangguhkan? Ada hikmah di situ. Ya. Allah mengetahui di dalam penangguhan itu ada hikmah. Ya. Ada kebaikan di situ. Berbeda kalau tidak ditangguhkan, ya udah mati semua kalau tidak ditangguhkan. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani. Ya. Tapi dengan itu masih ada, ya Al-Quran itu berfungsi. Ketika Al-Quran berbicara tentang Taurat, tentang Yahudi, tentang Nasrani, orangnya masih ada. Orang Yahudi, orang Nasrani masih ada. Yang mereka pegang kitab-kitab yang mereka baca keaslian atau kepalsuannya itu ketahuan. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani dipunahkan itu tidak ada. Al-Quran itu hanya jadi dongeng saja. Mana Tauratnya, mana Injilnya, nggak ada. Orang Yahudi, orang Nasrani nggak ada. Ini ngomong apaan? Ya, akan jadi seperti itu lama kelamaan. Ya, nah, itu ya. Nah, di antara hikmahnya lagi adalah supaya orang-orang yang beriman diberi pahala, orang-orang kafir ya dikasih ganjaran, dikasih sanksi oleh Allah. Jadi kalau bukan karena sudah ditentukan oleh Allah kapan mereka disiksa, ya sudah disiksa mereka. Ya sudah punah semua. Tapi itu Allah katakan itu sudah. Ya, keputusannya tidak demikian. Ya, keputusannya ditangguhkan siksanya untuk mereka itu di akhirat. Ya. Kalau enggak di dunia sudah disiksa. Ya. Terus orang-orang Yahudi itu rata-rata berselisih tentang Taurat. Ya. Rata-rata orang Yahudi itu dalam keadaan ragu ya, terhadap Taurat. Dan lebih ragu lagi terhadap Al-Quran mereka. Ya. Terus apa yang Allah katakan, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum a'malahum, itu artinya apa itu? Artinya setiap orang, setiap umat, setiap individu, baik kafir maupun beriman, itu akan melihat ya pahalanya di akhirat secara penuh. Ya. Baik mereka dari kaum nabi-nabi terdahulu atau dari kaumnya Rasulullah SAW. Ya, tapi ada di antara mereka yang siksanya disegerakan, ada juga yang ditangguhkan. Ya. Ada yang membenarkan atau mengimani Rasul, ada juga yang mendustakan. Itu sama saja. Maksudnya sama saja tuh. Orang terdahulu dan orang sekarang itu sama saja keadaannya. Ya. Nah, semuanya itu orang beriman, orang kafir itu akan dipenuhi balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Baik. Yang paling itu ya, yang paling mengerikan itu ketika Allah mengatakan innahu bima ya'maluna khabir. Allah itu Maha Khabir, memberitakan apa yang kita perbuat akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar tahu, diberitakan. Baik, itu sampai ayat 111. Sekarang kita di ayat 112.
Ayat 112. Wah, ini nih. Ini ayat nih yang bikin Nabi Muhammad rambutnya beruban. Ayat 112. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, qad shibta, rambutmu telah beruban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini gara-gara surah Hud. Gara-gara surah Hud. Kata Abu Bakar, ayat yang mana ya? Kalau surah Al-Waqiah tentang hari kiamat, An-Nazi'at tentang malaikat-malaikat yang mencabut nyawa tentang hari kiamat, amma yatasaalun tentang hari kiamat. Ya, kalau ayat-ayat surat-surat tentang hari kiamat yang membuat rambut ini beruban, itu saking dahsyatnya ayat-ayat itu kan. Tapi dalam surah Hud itu apa man surah ayat mana gitu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan ini fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Itu yang ya perintah untuk istiqomah itu yang paling berat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa menjadi tua sebelum umurnya. Fastaqim kama umirta. Ayat 112. Ini siapa nih? Mana Bu Eva nih? Baik, Bu karena Eva di tidak YouTube, Ustaz. ya udah, ini ada Bu Nova gantinya. Baik, Silakan. Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, famaka, astaqim, luruslah, kama, Bacanya sebagaimana, istaqim. istaqim, luruslah, kama, sebagaimana, umirta, kamu diperintahkan, wadan, man, siapa yang taba, bertobat, ma'aka, bersamamu, wadan, lajangan, tatogo, kalian melampaui batas. Innahu, sesungguhnya dia, bima, terhadap apa yang ta'malun, kalian kerjakan, basiro, maha melihat. Maka luruskanlah sebagaimana kamu diperintahkan dan siapa yang bertobat bersamamu, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya dia terhadap apa yang kalian kerjakan, maha melihat. Shadaqallahul adzim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomahlah. Atau maka luruslah kamu. Jadilah kamu orang yang lurus. Kama umirta, sebagaimana umirta kamu diperintah. Tanya kan engkau, UI-nya di, amaronya memerintah. Sebagaimana kamu telah diperintah. Wa man taba, bersama orang yang taba taubat ma'aka bersama kamu. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu, sesungguhnya dia, sesungguhnya Allah,
bima ta'maluna, akan apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Jadi apa tuh artinya istiqomah dalam istilah bahasa Arab atau istilah tafsir? Ya, di mana Allah mengatakan fastaqim, maka istiqomahlah. Luruslah kamu dalam urusan amal, dalam urusan segala aktivitas kamu, ya, sesuai dengan perintah dari Tuhan. Ya, bagaimana Allah memerintahkan kamu? Yang istiqomah, yang lurus, ya, yang lurus, berdoa kepada Allah, mengajak orang kepada Allah. Jadi istiqomah, lurus itu, atau istiqomah yang saya terjemahkan lurus atau konsisten, itu mencakup urusan akidah dan urusan perbuatan, ya. Nah, termasuk di dalamnya menyampaikan wahyu, menjelaskan syariat, ya, seperti yang Allah turunkan, itu berat itu, ya, menjalankan tugas-tugas ibadah tanpa berlebihan, ya, atau menjalankannya dengan asal-asalan. Berlebihan tidak boleh, asal-asalan tidak boleh. Ya, dan istiqomah itu bukan satu hal yang mudah itu. Istiqomah itu barang yang paling susah, barang yang paling berat untuk dilaksanakan. Nah, makanya Rasul SAW mengatakan syayyabatni suratu Hud. Ya, surah Hud ini yang bikin kepala saya beruban. Ya, ketika ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, ya, ayat mana itu yang bikin beruban itu? Rupanya ayat ini fastaqim kama umirta. Ya, ayat 112. Ya. Terus wa man taba, bersama orang yang bertobat. Jadi artinya orang yang bertobat bersama engkau juga harus istiqomah. Jadi perintah istiqomah itu bukan untuk Rasul saja, untuk siapa saja yang mau bertobat kepada Allah. Ya. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Ya, melampaui batas itu seperti apa ya? Ya, melampaui batas-batas Allah. Apa saja yang Allah sudah batasi. Ya. Jadi mana ya yang haram ditabrak tuh, jangan. Ya. Jadi istiqomah itu menuntut apa? Menuntut adanya keyakinan yang kuat tentang tauhid Allah di dalam hati. Ya, mentauhidkan Allah pada zatnya, sifatnya, mengimani kepada yang gaib, entah itu tentang surga, tentang neraka, hari di mana manusia dibangkitkan, dihitung amalnya, dikasih balasan, tentang malaikat, tentang arasy. Ya, istiqomah juga mencakup perintah untuk untuk menjalankan segala perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Entah itu urusan ibadah atau urusan muamalah. Ya, dan ini berat, itu yang paling berat itu. Ya. Kecuali bagi orang yang bersungguh-sungguh. Bagi orang-orang yang dapat mengalahkan hawa nafsu dan syahwatnya. Dan itu sudah Allah perintahkan juga ya kepada Musa dan Harun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yunus surah ke-10 ayat 89. Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma. Ya, sungguh telah diijabah doa kalian berdua.
Doa kalian berdua sudah dikabul oleh Allah. Fastaqima, oleh karenanya jadilah kalian orang yang lurus, orang yang istiqomah. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kalian berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh. Ya. Um, orang kalau istiqomah, mau istiqomah, dia berusaha untuk syahwatnya bisa dikalahkan oleh akal sehatnya. Hawa nafsunya bisa dikalahkan oleh imannya, oleh akal sehatnya. Nah, orang seperti ini itu akan memperoleh ketenangan yang luar biasa. Ya, dikasih kabar gembira oleh para malaikat bahwa mereka itu tidak ada rasa takut untuk mereka, tidak ada rasa sedih buat mereka. Ya, dikasih kabar gembira dengan surga. Seperti yang Allah katakan dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 30, apa katanya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, pegang itu kata-kata itu. Ya, kalau mengatakan Tuhan kita adalah Allah, artinya apa? Artinya siap untuk taat kepada Allah. Ya, siap untuk menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, orang-orang yang istiqomah ini, Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat-malaikat banyak yang turun kepada mereka itu. Untuk apa? Untuk kasih kabar gembira, untuk menenangkan mereka. Apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Bahwa kalian tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Enggak ada takut, enggak ada sedih. Wa absyiru bil jannah. Berbahagialah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Ya. Nah, itu apa namanya? Itu juga jawabannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Sufyan Ats-Tsaqafi, dalam riwayat Imam Muslim, dia mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan. Katakanlah kepadaku dalam agama Islam ini satu kata, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang saya tidak bertanya kepada siapapun tentang apa yang kamu katakan ini setelah engkau. Jadi kalau engkau wafat, saya tidak tanya lagi kepada siapapun. Tolong katakan itu. Jadi ingin pencerahan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas, yang menyebabkannya selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Apa kata Rasulullah? Qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Itu kata-kata. Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian lurus, yang istiqomah, yang teguh memegang kata-kata amantu billah. Kalau kamu beriman kepada Allah, iman itu ada konsekuensinya. Ya. Itu bukan berarti Sufyan Ats-Tsaqafi itu bukan orang yang istiqomah, itu bukan. Ya. Sebaliknya, Sufyan Ats-Tsaqafi orang yang sangat istiqomah itu. Tapi kenapa Rasul katakan aqul amantu billahi tsumma istaqim? Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ya, yang dimaksud adalah agar istiqomahnya itu continue, ya, terus menerus, ya,
tidak kendor. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman untuk untuk sabar dalam iman, sabar menjalani ibadah, menjalani taat, sabar untuk berbuat maksiat, itu dalam rangka maksudnya dalam format yang tidak putus, terus istiqomah, ya, tidak kendor. Karena orang kalau bisa istiqomah ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu menjadi faktor utama, faktor terbesar diperolehnya kemenangan atas musuh-musuh Islam, insyaallah. Nah, terus kenapa Allah mengatakan wa man taba ma'ahu wa man taba ma'aka, ya, bersama orang-orang yang tobat bersama kamu, orang-orang beriman, yaitu agar Rasul dan orang-orang Islam yang bertobat itu istiqomahnya itu adalah istiqomah yang terinstal. Istiqomahnya itu sudah mendarah daging. Itu. Ya. Nah, sekaligus ayat ini sebagai dalil atas wajibnya mengikuti Al-Qur'an, teks-teks yang syar'i, ikut Quran, ikut sunnah, ya, tanpa adanya penyimpangan, ya, tanpa adanya mengikuti atau mengamalkan satu amalan sesuai dengan pendapat yang rusak. Dan ada kan pendapat-pendapat yang rusak, pendapat-pendapat yang tidak siogia. Kiai besar mengatakan Islam tidak sempurna. Nah, ini lu ngomong apa, ya? Gitu ya. Ada satu pernyataan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ya, penting ya untuk kita dengarkan. Apa katanya? Wa man hadda an manhajis salafi zagha wa dhalla. Siapa yang memusuhi manhaj salaf, manhajnya para sahabat, tabi'in, itu pasti tergelincir, ya, pasti menyimpang, pasti tersesat, ya, ya. Mereka itu seperti yang Allah katakan dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 32. Apa katanya? Minal ladzina farraqu dinahum. Ya. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka itu terkotak-kotak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Jadi bagaimana itu kalau terjadi perselisihan? Ya, dalam kita mau istiqomah terus terjadi perselisihan, bagaimana itu? Ya, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, mengembalikan perselisihan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah itu istiqomah itu. Ya, itu istiqomah. Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian itu berselisih, ya, tentang masalah apa saja, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. An-Nisa ayat 59. Ya. Terus Allah katakan wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Ya. Istiqomah yang benar. Terus apa lawannya istiqomah? Ya, melampaui batas. Ya, melampaui batas-batas Allah. Allah sudah bikin batasan-batasan. Nah, jadi kalau melampaui batas itu yang bikin rusak.
Itu ya. Terus Allah juga ingatkan kita semua untuk tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Di mana kita tahu di ayat yang di lafaz yang mengatakan innahu bima ta'maluna basir. Ya, sesungguhnya Allah maha melihat akan apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi jangan diselisih, jangan dilawan Quran, Sunnah itu. Allah maha melihat amalan hamba-hambanya. Ya, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan hambanya pasti akan dikasih balasan oleh Allah. Ya. Jadi mengajak istiqomah, mengajak istiqomah, mengajak untuk menjauhi sikap yang melampaui batas, itu tuh tujuan pentingnya Al-Quran Al-Karim diturunkan itu. Ya, kenapa itu Al-Quran itu ayat-ayatnya diturunkan berulang-ulang? Ya, antara lain agar istiqomah. Ya, falidzalika fad'u, oleh karenanya berdoalah, ya, beribadahlah yang benar. Wastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul, dan katakanlah amantu bima anzalallahu min kitab. Aku beriman kepada apa yang Allah turunkan berupa kitab. Wa umirtu li'a'dila bainakum, dan aku diperintah oleh Allah untuk berbuat adil di antara kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah Tuhan kita, Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amalan kita kembali kepada kita, amalan kalian kembali kepada kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Ya, tidak ada hujjah antara kita dengan kalian. Allah yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah tempat kembali. Ya. Baik. Itu surah Asy-Syura ya, ayat 15. Surah 42 ayat 15 tadi yang saya baca. Nah, jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sampai ayat 112. Ini insyaallah ini Kamis depan ya. Atarkan. Baik, saya kira itu dulu Bu Nini. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, Bu Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah di dalam ibadah itu memang dianjurkan. Nah, ada ceramah yang mengatakan apabila kita istiqomah terus-menerus konsisten melaksanakan suatu amalan, apakah itu sholat tahajud yang sunnah-sunnah maupun ya pasti yang wajib, yang sunnah pun dijalankan, maka ketika kita nggak menjalankan itu pada suatu hari, pada saat uzur, maka pahalanya akan tetap mengalir seperti halnya kalau kita menjalankan amalan itu. Berarti ada suatu kelonggaran ya Pak Ustadz, pada saat uzur itu tetap mendapatkan satu pahala ataupun kebaikan dari Allah, walaupun kita saat itu sudah tidak menjalankan. Nah, Ya. yang disebut istiqomah itu apakah istiqomah itu nggak pernah absen sama sekali begitu, tahajudnya terus menerus tanpa meninggalkan sama sekali, atau ada satu kelonggaran juga? Ya. Nah, pada suatu hari kan manusia pernah memang berusaha istiqomah, tapi seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan, itu tidak gampang untuk konsisten. Nah, pada suatu ketika
absen dan ya kita merasa menyesal ataupun kecewa, tetapi itu apakah menggugurkan kalimat istiqomah yang sudah dijanjikan oleh Allah tersebut, Pak Ustadz? Ya, jadi kan memang hukum Islam itu kan cuma 5 ya Bu. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kan? Tuh. Nah, dari hukum yang 5 ini tampak sekali murunah, ya, flexibility hukum dalam Al-Quran Iya. dan dalam Islam. Jadi yang sunnah itu ya tetap sunnah, yang wajib tetap wajib. Iya. Ibadah-ibadah yang wajib itu modal kita masuk surga. Iya. Nah, ibadah-ibadah sunnah itu keuntungannya itu. Semakin banyak melaksanakan yang sunnah, semakin banyak untung kita. Dan itu yang akan menentukan derajat kita besok di surga itu di tingkatan mana. Iya. Ya. Jadi itu sunnah ya. Misalnya tahajud, kita mau melaksanakan tahajud secara istiqomah. Ya, terus kita sakit, kita paksakan, salah. Ya, justru kalau sakit, aturannya adalah istirahat. Lagi sakit keras, terus memaksakan diri sholat berjamaah, bisa jatuh di jalan, salah. Ya, tuh makanya dikasih kabar gembira. Orang yang waktu normal, kebiasaannya rajin, begitu tidak normal, kebiasaan rajin itu menjadi terhentikan, ya, karena misalnya sakit. Ya, kalau sehat pasti dia sholat berjamaah. Ya. Nah, tapi ini sakitnya mau melangkah saja pusing kepala, pengen muntah. Ya udah, jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Jadi berjalan tuh hukum-hukum itu tuh. Nah, orang yang kebiasaannya di saat normalnya, di saat kuatnya, menjalankan taatnya itu luar biasa, begitu saat sakit, ya kebiasaan itu dicatat juga saat dia sakit. Begitu hitungannya. Jadi jadilah kita orang-orang yang tidak menyanyiakan waktu kita, ya, supaya saat-saat waktu kita itu sempit, dalam keadaan kita itu sempit, ya, pahala itu tetap mengalir. Ya, jadi itu justru itu yang disebut istiqomah. Ya, misal ya kata Aisyah, kalau kamu ngantuk, ya jangan sholat. Jangan sholat sunnah, tidur aja. Kenapa? Karena mata ini punya hak. Ya, punya hak. Ngajar ya, ngajar itu kan wajib ya hukumnya. Sakit ya jangan ngajar. Saya misalnya di LIPI akan mengajar, kan wajib bagi saya. Sakit dipaksakan, ya salah. Ya, mesti salah. Kan kalau ke sana kan, pasti kan AC-nya gede kan. Lagi sakit bisa menggigit itu. Ya, bisa menggigit. Begitu sih, Bu. Ya. Jadi memang makanya kan disebutnya wala tatghaw, jangan melampaui batas. Ya. Kata kuncinya tuh. Lagi sakit, saya harus sholat 20 rakaat, lagi sakit. Ya. Lagi sakit istirahat, terus saja sakit istirahat. Ya. Baik, saya kira itu. Ya, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan dari Bu Eva di YouTube. Mana Bu Evanya? Apa katanya? Katanya, Ustadz, bagaimana cara mempertahankan istiqomah terhadap melaksanakan segala perintah Allah? Mohon doa apa agar mohon doanya apa agar selalu istiqomah. Doa agar selalu bisa istiqomah. Oh. Ya, kalau doanya sih banyak. Tapi di antara yang banyak itu doa satu saja sudah cukup sebenarnya. Yang penting dengan kesungguhan. Ya, kita banyak-banyak
membaca la haula wala quwata illa billah itu jimatnya istiqomah. Ya. Banyak-banyak doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu tuh doa manjurnya istiqomah. Hmm. Ya Bu, baca tuh saat sujud, sebelum salam, ya setelah sholat, dibaca tuh. Banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wah, itu tuh dahsyat itu zikiran itu ya. Ya. Zikir yang isinya doa sebenarnya. Ya. Artinya apa ya? Kita tidak bisa ibadah, tidak bisa menjauhkan diri dari maksiat tanpa pertolongan Allah. Jadi mohon ditolong supaya bisa ibadah dengan baik. Ya. Bisa taat dengan baik, bisa terhindar dari maksiat dengan baik. Ya. Mohon dibantu untuk selalu zikir, selalu bersyukur, selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu kan maknanya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya, memang itu doa ya dari dalam hati kitanya. Memang kita harus memberikan tenaga ya untuk bisa istiqomah. Tenaganya ada di niat. Kalau nggak ada niat sih nggak bisa. Tenaganya ada di niat. Dan niat itu yang membuat atau menjadikan beban yang berat menjadi ringan. Ya, kalau niat beban yang berat jadi ringan. Nah, makanya orang puasa mesti niat supaya ringan. Ya. Kalau ada niat ya ringan. Baik, saya kira itu deh Bu Eva. Ya. Semoga Ustadz sudah menjawab pertanyaannya ya, Bu Eva ya. Si. Oh. Cukup? Ada lagi? Cukup mungkin Ustadz. Udah pada siap-siap mau itu bukaan. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Bapak Ibu ada pandai Zoom ternyata. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di kelas menerjemah ini dan insya Allah kita pekan depan lanjut di ayat 113 ya Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita semoga dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa bergabung kembali pekan depan dan kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Pak Ustaz, syukran teman-teman. Afwan. Terima kasih. Baik.